Okay, student, welcome back to my lesson. We are going to talk about the personal letter atau surat pribadi. Kelas 11 semester 1. Surat pribadi juga tidak memiliki aturan yang terlalu mengikat. Dengan kata lain, surat pribadi bisa saja ditulis berdasar referensi dan selera masing-masing si penulis. Hal itu dikarenakan surat pribadi lebih bersifat personal. Kendati demikian, dalam menulis surat pribadi tetap harus memperhatikan etika penggunaan bahasa yang sopan. Penggunaan bahasa yang sopan dan beretika tersebut harus disesuaikan dengan latar belakang orang yang akan menerima surat pribadi. Dengan memiliki pengertian di atas, tentunya surat pribadi pasti memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan jenis surat lainnya. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang surat pribadi, bisa membaca ciri-ciri, struktur, jenis, hingga contohnya. Next. Ciri-ciri surat pribadi. 1. Surat pribadi tak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat. 2. Surat pribadi tidak mempunyai nomor surat. Ketiga, salam pembuka serta penutup dalam surat pribadi bersifat non-formal dan santai. Bahasa yang dipakai disesuaikan dengan tujuan surat pribadi itu. Memakai bahasa baku kalau bersifat resmi, serta menggunakan bahasa tidak baku kalau sifatnya tidak resmi. Format surat pribadi biasanya lebih bebas. Untuk mengekspresikan diri adalah surat pribadi biasanya dipakai untuk keperluan personal dan sering dipakai untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Itu fungsi surat pribadi. Kedua, menjadi wakil penulis. Surat pribadi berfungsi sebagai wakil penulis surat. Surat pribadi mewakili penulis surat guna berkomunikasi dengan pihak lain. Tiga, fungsinya sarana menyampaikan ide. Penyampaian gagasan serta ide bisa dilakukan lewat surat pribadi kepada orang lain. Dengan cara seperti ini, si penulis bisa menyampaikan ide serta gagasannya secara bebas. Yang keempat, fungsi surat pribadi sebagai sarana menyampaikan informasi. Mengingat surat pribadi bisa ditulis dengan bahasa yang tidak baku, maka surat pribadi bisa menjadi satu di antara sarana dalam penyampaian informasi terbaru yang memang ingin dibagikan kepada kerabat dekat. Next. Jenis-jenis surat pribadi. Yang pertama, surat pribadi kekeluargaan. Jenis surat pribadi ini dikirimkan guna keperluan komunikasi dengan orang terdekat seperti keluarga, kerabat, serta orang-orang yang dikasihi. Kedua, surat pribadi setengah resmi. Biasanya di surat pribadi ini berhubungan dengan kedinasan, seperti surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat tidak masuk sekolah, dan surat izin cuti. Alamat dan tanggal penulis surat. Pada bagian ini, penulis bisa membuat sebuah surat dengan menuliskan alamatnya secara singkat serta kapan surat tersebut ditulis. Adanya salam pembuka. Jangan lupakan salam pembuka, karena salam pembuka menjadi cara penulis surat memulai sebuah pembicaraan dalam surat pribadi. Salam pembuka tersebut bisa beragam, tentunya tergantung kebiasaan dan kebutuhan. Namun perlu diingat, sesuaikan penggunaan salam pembuka dengan penerima surat. Jangan sampai salam pembuka tersebut menyinggung si penerima surat. Paragraf pembuka. Adanya paragraf pembuka setelah salam pembuka adalah aspek penting yang harus ada di surat pribadi, ialah paragraf pembuka. Biasanya dalam paragraf yang pertama akan terdiri dari pertanyaan mengenai pesan-pesan penerima surat. Ada paragraf isi. Paragraf bagian ini isi biasanya berupa wadah di mana penulis surat pribadi dapat menyampaikan keluh kesah dan menuangkan berbagai hal yang ingin disampaikan ke penerima surat. Dengan kata lain, bagian isi akan menjadi inti dari surat tersebut. Paragraf penutup. Setelah bagian isi sudah dibuat, jangan lupa untuk membuat bagian penutup. Paragraf tersebut bertujuan untuk mengakhiri atau menutup surat pribadi yang dibuat. Umumnya, kata-kata yang digunakan berisi mengenai harapan, permintaan maaf, serta hal-hal lain. Jadi, penting untuk menyematkan salam penutup di bagian ini sebagai pelengkap dari surat pribadi. Ini contoh suratnya ya. Kepada dari ini ya, dari Sarah untuk si Anna. Hey Anna, how are you? I hope you are doing great. I'm writing this letter because I miss you so much and I hope you miss me too. It has been 2 years since you moved out of the town and many things have changed ever since. To begin with, do you remember the big old abandoned building near our school that was haunted? It is not haunted anymore because they demolished the building and turned into a public park. And guess what? The park has a skate spot in it.
Moreover, it's not far from Jonathan Enoch. The bla 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 bla. And seperti ini yang diakhiri oleh love Sarah kepada Ana ini ya. Seperti ini ya. Salah satu surat pribadi kepada teman ya, salah satunya dari Sarah ya kepada Ana Ainel ya, oke. Nah ini kurang lebih terjemahannya seperti ini. Ada salam pembuka, ada isi, ada salam penutup ya. Di sini salam sayang Sarah ya. Ini dari Sarah kasih pada Ana Ainel ya. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke. Next, tugasnya buatlah satu surat pribadi kepada teman kalian yang simpel saja. Yang penting syarat yang dijelaskan di atas terpenuhi ya. Jangan lupa like, share, and subscribe please.